Smart FM. Smart Career. Halo, apa kabar Smart Listener? Podcast Smart Career kembali bersama dengan Anda. Dan hari ini kita akan coba merambah lebih dalam lagi ya ke dalam sebuah institusi. Entah itu perusahaan tempat kita bekerja atau usaha di mana Anda sebagai seorang pimpinan yang harus mengerti tentang poin yang satu ini. Nah, daripada kita terlalu lama-lama panjang untuk buka acara ini, saya langsung saja perkenalkan seorang coach, trainer, dan juga pengusaha yang sudah tidak asing lagi berbicara tentang self-management. Ada Kak Mutia Rizky. Halo Kak. Halo Bang Ariel, ketemu lagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Agak bingung saya dengan istilah self-management itu. Apa sih Oke. sebetulnya? Self-management itu adalah tentang bagaimana kita mampu memanage diri sendiri. Yes. Jadi kemampuan ini sebetulnya semua orang punya. Jadi bukan hal yang mustahil gitu. Contohnya self-management itu bagaimana kita memanage waktu. Waktu itu 24 jam ya. Semua orang sama kan 24 jam. Nggak ada yang 20 jam, nggak ada yang 26 jam. Soalnya sama 24 jam. Nah, bagaimana kita bisa memanage waktu, itulah yang namanya self-management. Jadi bukan time management, tapi self-management. Sebagaimana kita terus termotivasi diri, bagaimana kita bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa harus ada bos yang melototin. Itu termasuk salah satu self-management. Kebayang nggak zaman WFH? Work from home. Iya. Kalau nggak bisa self-management, gimana tuh ya? betul. Waktunya kan bisa kemana-mana ya. Yes, betul. Oke, jadi sebenarnya kemampuan diri kita untuk mengatur waktu. Mengatur kedisiplinan kita, konsistensi kita, banyak aspek self-management. Ini- Termasuk mengelola stres. Oke, bentar. Sebelum kita kabur ke sana ya. Yes. Ini relate nggak sih dengan masa-masa di saat kita tuh dulu sayang sama orang tua? Karena menurut saya ada relate-nya dengan momentum parenting. Yes. Bisa jadi, betul. Betul kan? Iya, betul. Waktunya makan, kita makan. Iya. Waktunya kita main, kita main. Iya, betul. Sekolah, istirahat Iya. siang, istirahat siang. Ya, betul. Itu betul. Oke. Jadi bagaimana seseorang bisa memanage dirinya sendiri itu pasti ada bawaan dari background keluarganya, sekolahnya. Mereka yang sekolahnya disiplin banget, ya itu udah salah satu kemenangan dia lah untuk dia bawa nanti dia di karirnya dia. Oke, taruhlah kita masukkan ke dua kotak yang terpisah nih ya, Kak Mutia ya. Bahwa yang pertama yang sudah terbiasa dengan disiplin waktu dan disiplin pribadi, memang karena orang tuanya mengajarkan hal itu. Nah, ada orang tua yang ya udahlah biarin aja terserah, yang penting dia bisa ngurus dirinya sendiri. Ketika masuk ke dalam lingkup pekerjaan, itu kan dia kayak beradaptasi dengan satu hal yang baru. Ya. So, apa yang mesti dilakukan agar dia punya self management yang baik di kantor? Self awareness, kesadaran tinggi bahwa di rumah beda, di kantor beda. Di rumah lo mau ngapain terserah aja. Ini di kantor tuh, hey lo tuh digaji gitu. Ya, jadi bagaimana level kesadarannya tuh dia benar-benar sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu semua harus kontribusinya itu kepada perusahaan. Jadi bagaimana dia kerja dengan efisien, efektif, itu perlu self management yang bagus. Walaupun kayaknya dualisme kehidupan itu pasti ada ya. Pasti ada. Kalau mau di background saya dulu, saya termasuk orang yang sama ibu saya santai. Karena saya kan sakitan ya. Jadi ibu saya kayak gini, udahlah kamu yang penting sehat. mau gimana serah deh gitu. Tapi ketika begitu masuk ke dunia kantor, dunia kerja, ya ibu saya bilang gitu, kalau kamu mau berprestasi, kamu mau unggul, kamu mesti beda. Oke. Apa yang membedakan kamu? Kualitas. Gimana cara berkualitas ya? Self managementmu mesti cakep, mesti bagus. Self awarenessmu, level kesadaranmu yang tinggi itu yang membuat kamu tuh jadi menang di antara semua orang gitu. Saya punya teman nih Teh Mutia. Dia tuh orangnya kalau di rumah nyeleneh. Iya. Maksudnya ya easy going aja ya, mau Iya. tidur jam berapa kek, mau makan apa kek, itu bebas suka-suka jadi dia. Tapi ketika dia di kantor, itu akan beda banget. Saya melihatnya ada dua, bukan kepribadian ganda ya, tapi ada dua, dua self management lah, Iya. yang bisa di on off kan. Iya. Bagus nggak sih dengan karir kayak gitu? Bagus, saya juga punya temen ya. Jadi zaman saya dulu kerja di satu perusahaan gitu ya, saya punya teman yang dia gila dugem. Oke. Zaman-zaman orang dugem ya. Dia bisa pulang jam 3 pagi, jam 5 pagi, tapi dia tetap masuk kantor jam 7:30 paling pagi dia udah di kantor. Dan gak ada ngantuknya dan tetap semangat. Saya sampai nanya sama dia gini, kalau bisa sih kayak gitu? Ya gue sadar kapan gue harus kerja, kapan gue harus senang-senang. Jadi itu kan cakep banget ya. Artinya apa? Artinya dia memanage dirinya tuh dengan sangat sadar gitu. Apa yang dia lakukan, akibatnya apa,
nanti apakah apa yang dilakukan itu orang lain kena imbasnya, nah itu yang perlu kita punya kesadaran tinggi. Oke, berarti sebetulnya tergantung bagaimana diri kita berada dalam sebuah posisi dalam betul. kehidupan lainnya ya? Iya, dalam sebuah posisi, dalam keadaan lingkungan kita, oke. Kalau mau di tempat yang nggak ada aturan ya udah, nggak usah ada aturan. Tapi kalau di tempat yang memang ada aturan ya udah, jadilah saya yang penurut, yang profesional gitu, ya kan? Karena apa? Ya kita dibayar gitu loh oleh perusahaan, ya kan? Jadi setidaknya memang aturan yang ada diterapkan ya kita ikuti, Yes, betul. walaupun kadang-kadang di rumah kita berbeda dengan aturan-aturan itu ya. Iya. Oke, baik. Berarti ada satu bentuk sisi profesionalisme yang harus dibentuk dalam diri ya, Yap, agar betul. self management di kantor itu tetap terjaga. Yes. Siapa yang bertanggung jawab tentang hal itu? Diri Baik. sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Kan tidak ada orang yang menjamin karir kita naik atau tidak selain dengan keberhasilan kita sendiri. Artinya gini, ketika kita punya self management yang bagus, kita jadi beda dengan orang lain. Ya. Kita jadi apa ya? Jadi pembeda, dan para pemegang keputusan tuh pasti akan melihat ya bahwa oh ya ini orang cakep ya self managementnya ya, cakep ya mengelola waktunya, mengelola energi motivasinya, mengelola pekerjaannya, bagaimana dia berkolaborasi dengan yang lain, sehingga ketika ada peluang-peluang baru, ada hal-hal yang maksudnya bisa dipilih, mungkin dia lebih dulu yang dipilih. Gitu. Oke, berarti untuk menghindari istilah ini si Mutia saklek banget sih, bagi Teh Mutia akan bilang ini self management saya gitu loh. Yeah. Orang lain kan belum tentu familiar dengan hal itu. So bagaimana mengelola dinamika dari perubahan itu? Self management itu kan nggak perlu kayak sok tegas atau galak gitu atau saklek. Saklek sih bisa aja, tapi saklek itu kan bisa ramah. Contoh misalnya ya. Ini terjadi sama saya ketika saya punya tim yang datangnya tuh telat, dan saya bilang telat lebih dari 15 menit kamu nggak bisa masuk ke ruangan saya. Jadi orang yang basah-basah pakai hujan-hujanan, Teteh maaf aku kehujanan, aku tetap masuk. Saya tetap dengan saklek tapi tetap ramah. Ih, dari 15 menit nggak boleh masuk gitu. Ya kan, jadi tetap tegas tapi apa ya, gesturnya tetap yang ramah. Sok ramah ya. Walaupun tahu di balik senyum ada keselnya juga ya. Iya, sebetulnya sih nggak kesel ya, tapi saya benar-benar memberikan kepada tim saya bahwa peraturan itu peraturan gitu. Mau bilang, gua kecelakaan tadi, gua kebanjiran. Ya, itu masalah lo gitu. Hubungan lo sama orang-orang itu, lo mesti jaga kepercayaan. Ada korelasinya nggak antara self management dengan peningkatan karir di sebuah perusahaan? Ada banget. Ya, walaupun sebetulnya mungkin kalau tidak ada kesempatan, ya dengan self management itu kita bukan buat orang lain ya. Itu buat diri kita sendiri kok. Kita kalau misalnya suatu hari kayaknya, udah cakep nih kerja nih, self management udah keren banget, nggak naik-naik karirnya, ya udah, lu punya pilihan, mau bikin usaha, mau bikin kantor sendiri, kan udah cakep tuh self managementnya gitu. Walaupun sebetulnya pasti ada pengaruh di perusahaan, pasti perusahaan melihat lah, pasti perusahaan tuh senang punya karyawan yang self managementnya bagus, sehingga kan pekerjaannya jadi efektif, tanggung jawabnya semua jadi selesai, terus productivity-nya juga jadi naik. Ujung-ujungnya kan jadi kantor yang enak gitu. Yes. Tapi boleh nggak Teh bocorin Teh, antara self management ya, mana yang perlu diprioritaskan? Apakah pekerjaan atau waktunya dulu? Orang yang bisa memanage waktu pasti bisa memanage pekerjaan. Yang simpel aja dulu, manage waktu aja. Ya, gimana caranya dengan memanage waktu itu kita jadi tahu mana prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang perlu pekerjaan jangka pendek kelar, mana yang jangka panjang. Itu kita jadi paham. Jadi yang paling penting itu adalah manage. Kan kadang-kadang atasan juga ngasih kerjaan, begitu kita udah santai kasih lagi, tolong dong bantuinnya kerjain ya. Oke. Lotnya itu udah penuh banget gitu loh. Sedangkan waktu kita terbatas. Nah, ini pengaturannya bagaimana? Boleh nggak dibocorin? Aku pernah ngomongin ini di Instagramku dan aku dibully ya. Dibahas lagi di sini. Iya, dibahas lagi ya. Kalau saya tuh sangat senang dengan yang namanya PR dari bos. Sementara teman saya gini, gila ya gaji dia gede yang kerja gue. Saya enggak. Saya mikir gini, oke, jadi ntar kalau gue jadi bos, gue bisa langsung ngerjain hal-hal kayak gini. Jadi saya malah seneng ya. Jadi sorry banget kalau saya bilang saya tuh manajer terbaik se-5 negara. Gitu. Jadi kalau mau ngomongin soal leadership,
Sales management kalau mau sombong-sombong ya boleh dong, karena udah pernah berprestasi di situ. Gitu. Ya. Puncaknya adalah ketika mendapatkan jabatan tertinggi. Saat itu saya malah keluar, ditanya sama bos saya, kenapa? Mau bikin kantor. Emang kamu bisa? Bisa dong. Oke. Mempertahankannya bagaimana ketika masuk ke tempat ranah yang baru? Oke, jadi memang manusia itu perlu kesadaran yang tinggi bahwa dia perlu bertumbuh. Jadi jangan puas dengan hanya sampai level situ. Terus belajar, terus bertumbuh, terus bergaul dengan orang-orang yang boleh bergaul dengan orang gagal supaya kita tahu, oke, gimana caranya supaya kita nggak gagal seperti dia. Gitu. Betul ya. Jadi pas orang tua zaman dulu tuh oke juga ya. Gaulnya sama siapa aja boleh, tapi filteringnya tuh harus ada di kita. Betul. Teh, kasih tips dong untuk para smart listener yang mungkin baru bekerja, yang mereka tuh masih kurang pede gitu loh untuk menemukan self management dirinya, sehingga dia tuh merasa bisa nyaman lah bergaul dengan divisi A, divisi B, bahkan divisi yang lainnya. Apa tipsnya, Teteh? Oke, kenapa orang nggak pede? Itu karena dia kurang ilmu, kurang keterampilan, kurang jam terbang. So, banyakin 3 hal itu supaya kita pede, supaya kita tuh berkualitas. Orang-orang yang berkualitas itu dibutuhkan dimanapun berada. Oke, itu tips bagi para karyawannya. Untuk atasannya bagaimana menilai orang ini punya kapabilitas self management yang bagus? Ya, sometimes atasan tahu ya. Kayak saya juga dulu tahu nih bahwa ini orang bagus nih, tapi untuk naik nih posisinya nggak ada. Gitu. Saya katakan buat teman-teman, itu self management itu bukan buat orang lain, itu bekal kok buat kita. Karena kita nggak mungkin kan kerja di perusahaan itu ya, entah kitanya keluar atau kita dikeluarkan, tapi kita punya bekal untuk kita membangun kehidupan yang lebih cakep lagi. Oke, baiklah. Udah cukup banyak daging yang diberikan sama Teh Mutia Rizky bahwa self management itu sejatinya ada dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mampu mengeluarkannya, ya kan Teh ya? Yes. Dan menjadi sebuah kepribadian tunggal yang notabene itu mampu mengangkat derajat kita dalam sebuah perusahaan atau tempat kita melakukan usaha. Itu dulu podcast kita untuk hari ini. Kita akan lanjut ke edisi berikutnya. Tetap bersama dengan kami di podcast Smart Career. Saya Darul Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.